Sekali lagi, selamat ulang tahun bagi Gereja Masehi Injili di Timor yang adalah orang-orangnya. Hari ini semua ada di sini di bawah pohonan yang teduh kita merayakan ulang tahun Gereja Masehi Injili di Timor yang ke-78 dan juga Hari Reformasi yang ke-508. Dalam sepanjang sejarah Gereja Masehi Injili di Timor dan juga Gereja Kristen Protestan untuk seluruh dunia, gereja ternyata bertumbuh pesat dan bertambah banyak, dan kemudian jika ditilik sementara warga pengikut Kristus ada di sekitar berjuta ribu orang dalam gereja yang sedang berkembang di dunia. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, saya tidak berpanjang kata, hanya atas nama Majelis Jemaat Ebenezer Kapan kami mengucapkan terima kasih kepada panitia Hari Raya Gerejawi PHRG yang begitu antusias dan juga bersemangat untuk mempersiapkan kegiatan perayaan ini dengan baik dan dapat dipercaya melakukan sesuatu yang terbaik bagi pertumbuhan gereja dan juga bagi pertumbuhan iman orang-orang gereja. Tuhan sajalah yang akan memberkati dan juga membelaskan segala hikmat dan juga kebaikan-Mu dan bertumbuh dalam persekutuan sebagai gereja. Yang berikut majelis harian Jemaat Ebenezer Kapan dan juga segenap majelis Jemaat Gereja Masehi Injili di Timor Ebenezer Kapan. Bapak Ibu, patut saya sampaikan di sini status Gereja Masehi Injili di Timor Kapan sekarang menurut SK Gereja Gemit Ebenezer Kapan, yang kemarin memiliki 3 pos pelayanan telah dimandirikan kemarin, tepatnya pada tanggal 27 Oktober yang lalu. Anggaplah bahwa kita merayakan hari ulang tahun Gemit kali ini dengan melahirkan 3 jemaat yang mandiri, yang kemudian bermata jemaat mempersiapkan medan pelayanan baru bagi pelayan-pelayan Gemit yang akan ditahbiskan kemudian pada paling terlambat itu bulan Oktober tahun 2026. Kita melihat itu sebagai pertumbuhan jemaat di sini. Kalau saya mau bilang, saya mau berkisah sedikit bahwa Ebenezer ini dalam gerakan seperti tadi dalam renungan disampaikan Pendeta Feni, sejak 3 jemaat itu dari zaman Pendeta Imesnai, kemudian berlanjut terus sampai Pendeta Ai dan juga sampai Pendeta Feni dan Pendeta Beni. Saya mungkin hanya jadi orang tukang poles yang memolesnya menjadi jemaat bermata jemaat pada kali kemarin itu, dan kita berada dalam posisi telah dimandirikan dan menjadi jemaat gereja, ya, Jemaat Gemit Ebenezer Kapan. 2 pendeta ini mulai kemarin terhitung tanggal 27 hanya akan bolak-balik di dalam wilayah atau di sekitar pelayanan Jemaat Ebenezer Kapan. Dan kami yakin bahwa kami tidak bisa bersembunyi jauh. Paling tidak kami hilang ada di rayon Ajau Anak, kami hilang ada di rayon Ajau Thomas A, Thomas B, dan juga Thomas yang lain. Ya, paling tidak kami akan hilang di situ, dan kita sama-sama akan menata pelayanan
untuk 2 bulan terakhir tahun 2025. Dan karena itu beberapa program pelayanan lain yang tertunda akan segera dimediasi oleh Majelis Harian Gemit Ebenezer Kapan untuk kita segera tuntaskan. Itu hal yang pertama. Hal yang paling urgen yang perlu saya sampaikan di sini adalah kalau kita merayakan hari ulang tahun Gereja Masehi Injili di Timur secara menyeluruh, maka patut juga kita menemukan atau kita tahu hari ulang tahun Gereja Ebenezer kapan. Untuk tahu hari ulang tahun Gereja Ebenezer kapan, kita harus kembali kepada sejarahnya. Dan sejarahnya kemarin Middelkoop ada di sini dan memulai di sini. Kalau Gemit berdiri tahun 1947, sebelum 1947 Gereja Ebenezer Kapan ini sudah ada. Dan itu tentu ada tanggal, bulan atau ada waktu kelahirannya atau waktu berdirinya. Ini kami gumuli untuk kemudian menjadi perayaan-perayaan juga di dalam persekutuan Jemaat Ebenezer Kapan. Satu bulan yang lalu Ebenezer Kapan dikunjungi oleh Majelis Sinode Gemit melalui UPP Kaum Bapak Gemit dan mewawancarai saya yang berhubungan dengan sumur Middelkoop dan bukti-bukti atau barang-barang Middelkoop sebagai barang bukti sejarah. Dan saya hanya sepintas selalu berbicara dengan mereka karena mereka datang dalam harapan dan tujuan seperti itu. Dan kemudian itu menjadi catatan kaum Bapak Gemit untuk satu saat ada museum bagi barang-barang bukti itu. Pernah ditawarkan untuk dibawa dan dipajang, tetapi saya bersikeras untuk tidak mengizinkan karena ini barang bersejarah, barang berharga. Lalu kemudian saya kasih dan tidak kembali, saya yang digantung. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara akan dimediasi selanjutnya untuk itu menjadi tanda tanda bukti Middelkoop. Lalu yang berikut Bapak Ibu Saudara-saudara, kami perlu menyampaikan apresiasi yang tulus bagi seluruh jemaat Ebenezer Kapan yang membuat kami pada setiap hari 2 pasang nikah kami harus layani pagi sore. Dan juga masih ada yang lain, kami masih tetap membuka pendaftaran. Jadi pendaftaran masih terbuka luas bagi mereka untuk sekalipun hari ini adalah hari terakhir, hari penutupan bulan keluarga, tapi berkeluarga tidak hanya sampai pada bulan Oktober, mau November isu hujan-hujan juga gereja tetap membuka pendaftaran. Ya, kecuali akan menutup ke pendaftaran bagi mereka yang mau menikah lagi. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Kami sampaikan permohonan maaf juga apabila beberapa saat ini ternyata ada pelayanan kami yang Bapak Ibu merasa tergores oleh karena bagaimana pertimbangan atau bagaimana kita harus menegakkan peraturan dan juga sebagaimana, tetapi paling tidak jalan keluar kami memberikan dan sehingga itu bisa lolos terjadi. Saya kira ini patut kami sebagai prinsip rekonsiliasi atau saling mengampuni, saling memaafkan, kita berdamai dari satu dengan yang satu, agar kita selalu berjalan, karena kita akan memulai dengan status ini ke depan untuk kemudian kita berupaya menumbuhkan gereja ini dalam berbagai kategori pelayanan, panitia-panitia dan juga UPP dan BPP. Mohon maaf mungkin saya omong terlalu panjang. Tapi doa dan harapan saya kita tetap ada dalam damai sejahtera, berkembang, bertumbuh bersama menuju gereja yang misioner,
karena gereja Masehi Injili di Timor pada dasarnya punya rencana induk pelayanan, yaitu mandiri di bidang teologi, mandiri di bidang daya dan dana. Ini yang menjadi tujuan yang harus dicapai oleh gereja Masehi Injili di Timor. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sekian, shalom.